Baik, selamat pagi peserta didik kelas 7 SMPK Bina Wirawan Umere tahun pelajaran 2021-2022. Pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan materi pengenalan kurikulum 13 yang diterapkan di SMPK Bina Wirawan Umere untuk tahun pelajaran 2021-2022. Saat ini kalian dengan Pak Dervinus Oja di SMPK Bina Wirawan. Pak menjabat sebagai KAUR kurikulum yang menangani persoalan atau hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, pelaksanaan kurikulum di SMPK Bina Wirawan. Baik, kita mulai. Pertama-tama, kalian perlu pahami dulu apa itu kurikulum. Maka, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian ini berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2013. Saya akan menjelaskan seperti ini. Jadi kurikulum dalam bahasa sederhananya adalah rencana yang dibuat oleh sekolah yang di dalamnya berisikan tujuan, isi berupa materi pelajaran atau bahan pelajaran, serta metode atau cara yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam mengajar kalian, mendidik kalian untuk 1 tahun pembelajaran atau 3 tahun pembelajaran sampai kalian selesai menempuh pendidikan di SMPK Bina Wirawan. Itu bahasa sederhana daripada kurikulumnya. Nah, kita lanjut. Untuk struktur kurikulum itu adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus kalian tempuh dalam satu proses pembelajaran. Jadi di sini struktur kurikulum dia lebih berbicara tentang mata pelajaran yang akan kamu dapat dan jumlah jam mata pelajaran tersebut. Nah, di Bina Wirawan struktur kurikulumnya seperti ini, seperti yang kalian sudah lihat di tabel itu. Jadi jumlah keseluruhannya itu ada 11 mata pelajaran khusus untuk ilmu pengetahuan alam atau IPA. Itu dipecah menjadi 2, IPA biologi dan IPA fisika. Alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran yang akan kalian dapatkan untuk 1 minggu untuk pendidikan agama dan budi pekerti kelas 7 sampai kelas 9 itu 3 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam untuk kelas 7 dan kelas 9. Lalu bahasa Indonesia 6 jam untuk kelas 7 dan kelas 9 sampai kelas 9 maksudnya. Selanjutnya matematika itu dia 5 jam untuk kelas 7, 8 dan 9. Khusus IPA sebenarnya dia 5 jam. Tetapi karena dibagi menjadi 2 bagian, yaitu IPA biologi dan IPA fisika, maka pembagian jamnya dipecah. Untuk IPA biologi dari kelas 7 sampai kelas 9 itu 3 jam. Lalu IPA fisika dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 2 jam. Selanjutnya IPS atau ilmu pengetahuan sosial 4 jam untuk kelas 7, 8 dan 9. Lalu bahasa Inggris pun sama 4 jam untuk kelas 7, 8 dan 9. Seni budaya kelas 7, 8 dan 9 3 jam. Selanjutnya PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dia 3 jam untuk kelas 7, 8 dan 9. Lalu prakarya 2 jam untuk kelas 7, 8 dan 9. Dan terakhir muatan lokal atau mulok
22 jam, untuk kelas 7, 8, dan 9. Jadi total jam pelajaran untuk keseluruhan mata pelajaran dari kelas 7, 8, dan 9 masing-masingnya itu 40 jam. Selain itu, ditambah lagi juga dengan pengembangan diri bimbingan konseling atau BK. Untuk masing-masing kelasnya itu 22 jam. Nah, ini alokasi waktu untuk masa normal ya. Sementara untuk masa pandemi COVID itu diatur tersendiri. Berikut ini rincian waktu kegiatan belajar mengajar. Di sini sudah dibagi kondisi normal dan masa pandemi COVID-19. Bila kondisi normal, maka waktu kegiatan belajar kalian di sekolah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu dimulai jam 7 sampai dengan jam 1 atau pukul 13, dengan jumlah jam pelajaran setiap harinya itu 8 jam. Seperti itu ya, ini kalau kondisinya normal. Sementara kalau kondisinya seperti saat ini yang sedang kita alami, masa pandemi COVID-19, itu model belajarnya dibagi menjadi dua, yaitu belajar dari rumah dan tatap muka terbatas. Belajar dari rumah dibagi jadi dua lagi, yaitu daring dan luring. Daring diperuntukkan untuk peserta didik yang memiliki HP dan bersedia untuk mengikuti bimbingan secara online. Waktu bimbingan daring dari hari Senin sampai dengan Sabtu itu berlangsung dari pukul 7 sampai dengan pukul 11 dengan jumlah jam pelajaran setiap harinya 4 jam. Sementara untuk luring itu nanti diatur secara khusus, di mana metodenya yang digunakan itu untuk peserta didik yang tidak memiliki HP akan diatur jadwal khusus untuk mengambil bahan ajar serta tugasnya di sekolah, lalu diberi waktu sekian hari untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan mengumpulkannya kembali ke sekolah. Itu untuk daring dan luring. Nah, sekarang tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas itu kalian dibagi menjadi 2 kelompok untuk setiap kelasnya. Jadi misalnya di dalam kelasmu ada 30 siswa atau peserta didik, maka dibagi 2. Kelompok 1 15 peserta didik, kelompok 2 15 peserta didik. Jadi bertemu dengan gurunya dengan jumlah siswa yang terbatas. Tatap muka terbatas itu berlangsung dari hari Senin sampai dengan Sabtu, akan tetapi pembagian untuk masing-masing kelompoknya sebagai berikut. Untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat itu untuk peserta didik yang masuk dalam kelompok 1. Selanjutnya, untuk hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, itu untuk peserta didik yang masuk dalam kelompok 2. Jadi metode tatap muka terbatas itu adalah 1 hari kalian di sekolah, 1 hari kalian di rumah. Di sekolah kalian mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu guru dengan waktu hanya 4 jam, jam pelajarannya 4 jam. Selanjutnya setelah kalian sudah dibimbing oleh Bapak Ibu guru, kalianlah mengerjakan tugas di rumah besoknya, seperti itu, atau hari berikutnya. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini untuk kondisi normal, pembelajaran terjadi tatap muka di kelas seperti biasa yang kalian alami juga di SD kalian.
belajar tetap muka di kelas bersama dengan Bapak Ibu guru. Selain itu juga kalian bisa belajar di laboratorium, praktik di laboratorium. Untuk informasi di Bina Wirawan itu ada laboratorium IPA dan laboratorium komputer. Jadi, dalam masa kondisi normal kalian bisa melakukan praktik di laboratorium. Selain itu juga khusus mata pelajaran olahraga, kalian bisa menggunakan lapangan olahraga dan lingkungan sekolah. Untuk lingkungan sekolah ini bergantung kepada metode yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Kalian nanti akan diarahkan untuk belajar di sekitar lingkungan sekolah, di mana terdapat beberapa tempat belajar yang bisa kalian gunakan untuk belajar secara berkelompok. Selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran dalam kondisi darurat masa pandemi COVID, itu dilakukan melalui bimbingan pembelajaran grup WA kelas. Nah, itu seperti yang kalian sudah gunakan itu. Nah, kalian sudah dibagi di dalam grup kelas masing-masing. Jadi bimbingannya nanti akan terjadi di situ. Selanjutnya, selain grup WA kelas, akan ada juga forum diskusi melalui grup WA guru mata pelajaran. Forum diskusi grup WA guru mata pelajaran ini itu untuk media untuk kalian saling berdiskusi tentang kesulitan atau masalah yang kalian hadapi untuk mata pelajaran tertentu. Jadi kalian bisa langsung berkonsultasi dengan guru mata pelajarannya. Selanjutnya, bimbingan tatap muka terbatas seperti yang dapat diterangkan tadi, dalam bentuk kelompok dibagi menjadi 2, 1 hari di sekolah dan 1 hari di rumah untuk mengerjakan tugas. Lalu belajar mandiri di rumah menggunakan bahan ajar itu khusus untuk peserta didik yang menggunakan metode belajar Turing karena tidak memiliki HP. Sekarang kita masuk di penilaian. Penilaian yang digunakan di dalam kurikulum K13 itu dia menyentuh pada 3 aspek. Aspek yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Kita mulai dari pengetahuan ya. Untuk aspek pengetahuan itu pertama ada penilaian harian. Penilaian harian ini penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru secara berkala setelah kalian menyelesaikan satu materi atau kompetensi dasar, atau bisa lebih dari satu materi atau kompetensi dasar. Jadi ini kalau bahasa sederhananya itu ulangan atau tugas harian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu dia masuk dalam kelompok penilaian harian. Selanjutnya ada juga penilaian tengah semester atau PTS. Penilaian ini dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru untuk mengukur penguasaan kompetensi kalian setelah kalian menyelesaikan kegiatan pembelajaran selama setengah semester atau sekitar 8 minggu. Selanjutnya penilaian akhir semester atau PAS. Penilaian yang dilakukan ini oleh satuan pendidikan atau sekolah untuk mengukur pencapaian kompetensi kalian selama semester ganjil. Dan yang terakhir penilaian akhir tahun atau PAT. Ini adalah penilaian yang dilakukan oleh sekolah untuk mengukur pencapaian kompetensi kalian pada akhir semester genap. Nah, kalau yang ini sama dengan ujian kenaikan kelas. Seperti itu ya. Lanjut, kita masuk di aspek keterampilan. Di aspek keterampilan itu bentuk-bentuk penilaian yang digunakan oleh Bapak Ibu guru ada beberapa. Yang pertama praktik. Ini penilaian yang dilaksanakan oleh guru untuk mengukur pencapaian pembelajaran yang berupa keterampilan. Jadi yang mau diukur adalah keterampilan kalian. Bentuknya itu misalnya kalian diminta membaca karya sastra, berpidato, memainkan alat musik untuk mata pelajaran seni budaya misalnya, menyanyi, menari, atau bermain bola. Bentuk yang kedua, penilaian keterampilan dalam bentuk produk.
penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk. Jadi nanti kalian akan menghasilkan satu produk. Nah, contohnya misalnya kalian diminta membuat benda-benda kerajinan tangan, misalnya dalam pelajaran prakarya, atau membuat karya sastra, mengarang cerita, membuat lukisan, menciptakan tarian, kreasi. Nah, itu masuk dalam bentuk penilaian produk ya. Lalu ada juga bentuk penilaian keterampilan proyek. Penilaian ini untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menyelesaikan kegiatan, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penyajian, sampai dengan pelaporan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya dalam mata pelajaran prakarya, kalian diminta membuat minuman segar dari buah. Tentunya kalian sebelum membuat minuman segar, kalian pasti membuat perencanaan dulu. Buah apa yang kalian mau beli, berapa buah, ya, lalu nanti olahnya model bagaimana, cara sajinya taruh di gelas atau di piring. Nah, itu dia masuk dalam penilaian proyek. Dan yang terakhir untuk aspek keterampilan, penilaian aspek keterampilan bentuknya portofolio. Itu adalah penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kalian dalam menguasai satu kompetensi dasar dan indikator yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ini misalnya seperti kumpulan-kumpulan pekerjaan tugas kalian, itu nanti dilihat secara keseluruhan oleh Bapak Ibu guru untuk selanjutnya dinilai hasil akhir daripada penguasaan kompetensi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Jadi semua tugas kalian itu akan dilihat kembali dan dinilai secara utuh. Oke. Nah, sekarang aspek sikap. Aspek sikap dibagi menjadi dua, utama dan penunjang. Untuk utama dibagi lagi menjadi dua, dengan metodenya tetap sama satu saja, yaitu observasi atau pengamatan. Pengamatan dilakukan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas serta guru BK selama 1 semester. Jadi kalian punya sikap, perilaku selama menempuh pendidikan di sekolah SMPK Bina Wirawan itu dicatat baik oleh guru mata pelajaran maupun guru wali kelas serta guru BK. Nah, aspek sikap penunjang, nilai aspek sikap dari penunjang itu dalam bentuk penilaian diri sendiri. Ini dilakukan di akhir semester. Kalian akan diberikan lembaran refleksi untuk menilai sikap diri kalian. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat nilai rapor, cara menghitung nilai rapornya. Di situ sudah ada rumus. Rumus menghitung nilai rapor itu NR sama dengan 2NH ditambah PTS ditambah PAS dibagi 4. Dengan keterangan sebagai berikut. NR itu nilai rapor, NH nilai harian yang didapat dari 60% nilai ulangan harian kalian dan 40% nilai tugas. PTS penilaian tengah semester dan PAS penilaian akhir semester. Jadi guru-guru kalian akan mengolah nilai kalian seperti ini untuk mendapatkan nilai rapor. Itu jadi diambil dari nilai harian kalian, nilai ulangan harian, nilai tugas, lalu ditambah dengan kalian punya nilai tengah semester dan nilai akhir semester, kemudian dibagi 4, maka itulah nilai rapor kalian. Sekarang kriteria ketuntasan minimal, ini adalah kriteria minimal yang harus kalian capai untuk membuktikan bahwa kalian sudah menguasai kompetensi atau materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Di Bina Wirawan, kita menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mono atau 1 KKM. Jadi semuanya sama.
mulai dari pendidikan agama dan budi pekerti sampai dengan muatan lokal, itu KKM-nya 68. Lalu predikat yang kalian dapat untuk nilai yang sudah kalian peroleh itu dia berjenjang dengan tingkatannya sebagai berikut. Untuk nilai dari 0 sampai dengan 67 itu mendapat predikat D dengan keterangannya kurang. Lalu nilai 68 sampai dengan 78 mendapat predikat C dengan keterangan cukup. Selanjutnya nilai 79 sampai 89 predikatnya B dengan keterangannya baik. Dan terakhir nilai 90 sampai 100 itu dia predikatnya A dengan keterangannya amat baik. Nah, sekarang persyaratan kenaikan kelas. Syarat agar kalian bisa naik kelas. Yang pertama, kalian harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang diikuti. Itu mulai dari pembelajaran harian, mengikuti ujian setengah semester, dan mengikuti ujian akhir semester. Itu. Yang kedua, kalian harus memperoleh nilai sikap baik. Nilai sikap ini didapat dari pengamatan Bapak Ibu guru kalian selama 1 semester. Jadi sikap kalian itu diamati, kemudian di akhir semester akan dihitung. Kalian akan dapatkan nilai baik atau cukup. Kalau cukup, kalian sudah pasti otomatis tidak akan naik kelas. Jadi harus baik. Yang ketiga, kalian harus kehadiran kalian itu dalam 1 semester itu minimal 90% dari hari efektif pembelajaran. Jadi kalau seperti itu, misalnya kalau kamu alfa sampai dengan 12 hari atau lebih, ya otomatis kalian tinggal kelas atau tidak naik kelas. Berikutnya nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Dan yang terakhir, tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KKM. Jadi kalian tidak boleh memiliki 3 nilai merah. 3 nilai merah untuk 3 mata pelajaran. Jadi semuanya harus di atas KKM atau pas KKM. Kalau 2 bagaimana? Oh, 2 masih bisa, karena kan dia kan 3. Nah, sekarang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMPK Bina Wirawan? Yang pertama, pramuka. Pramuka ini wajib, sifatnya wajib. Jadi semua peserta didik dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 wajib mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Dan yang kedua, drum band. Kemudian ada futsal juga, bola voli, seni tari, seni musik, dan seni suara. Akan tetapi, selama masa COVID, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini tidak bisa berjalan. Dan yang terakhir, kegiatan pembiasaan pembentukan sikap dan mental peserta didik. Yang pertama, latihan kepemimpinan tingkat dasar atau LKTD. Ini khusus peserta didik atau kalian yang sudah terpilih menjadi anggota dari OSIS atau organisasi intrasekolah. Latihan kepemimpinan tingkat dasar ini kalian akan dilatih kepemimpinan selama 1 minggu di sekolah. Itu. Kemudian yang kedua, pemilihan ketua OSIS. Lalu yang ketiga, literasi harian. Literasi harian ini setiap pagi kalian akan dibagikan buku bacaan. Lalu kalian harus wajib baca selama 15 menit. Kemudian setelah membaca, lanjut dengan menuliskan diari. Lalu ada pojok rohani. Untuk pojok rohani ini khusus dilakukan pada bulan kitab suci. Kemudian ada jalan salib. Ini juga khusus pada masa prapaskah. Terus ada pembinaan rohani khusus kelas 7 dan 8, dan terakhir
retret rohani khusus kelas 9. Nah, demikian pembahasan kita mengenai kurikulum K13 yang dilaksanakan di SMPK Binjai Wirawan. Selanjutnya, kalian akan dikirimkan link untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita bahas. Terima kasih, selamat pagi.